Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Mada Desita dari D3 Perhotelan, NIM 01. Hari ini saya akan mendiskusikan hasil dari penelitian dan juga pemahaman mengenai dari Icon House tentang Eco Green Tourism. Yang pertama adalah pemahaman tentang eco-green tourism. Konsep pengembangan ekowisata yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung masyarakat lokal. Konsep ini merupakan salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan yang menjamin kebutuhan masa depan akan sumber daya lingkungan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dalam era yang semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, green tourist ini menjadi semakin populer dan juga konsep ini tidak hanya menguntungkan bagi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas mengapa green tourist penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga masyarakat. Yang pertama adalah dampak green tourist bagi pariwisata berkelanjutan. Pertama itu adalah pelestarian lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan juga pengelolaan sampah yang baik. Lalu yang kedua adalah tentang perlindungan ekosistem, di mana konservasi alam dan juga perlindungan satwa dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya, ada tentang pengembangan ekonomi. Ada dua jenis, yaitu ada lokal dan juga yang baru. Kalau yang lokal itu tentang penciptaan lapangan kerja yang menguntungkan antara masyarakat lokal dan juga pengelola. Lalu yang baru ini adalah sektor pariwisata hijau yang membutuhkan tenaga kerja di berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, pemandu wisata, dan juga produk ramah lingkungan seperti dibuat untuk souvenir dan juga dibuat untuk oleh-oleh, bahkan untuk hasil karya yang dapat dinikmati oleh para wisatawan seperti itu. Lalu next ada tentang mengapa Grand Tourist penting bagi lingkungan dan juga masyarakat. Pariwisata tradisional memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, resort seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan termasuk deforestasi, kerusakan seperti terumbu karang dan juga populasi air seperti itu. Selain itu juga pariwisata tersebut juga seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal seperti pengurusan paksa dan juga eksploitasi sumber daya alam. Dan juga green tourist ini di sisi lain berfokus pada praktik pariwisata yang tujuannya itu nggak cuman hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mendukung masyarakat lokal dalam menjaga lingkungannya mereka yang ada di sekitar seperti itu. Lalu next. Nah, bagaimana Green Tourist dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan? Di sini dituliskan bahwa Green Tourist melibatkan praktik pariwisata yang berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah yang baik, dan juga pengurangan jejak karbon. Misalnya hotel-hotel ramah lingkungan yang menggunakan energi matahari atau angin yang memenuhi kebutuhan energi mereka, dan juga mengurangi penggunaan air dan juga energi dan mendaur ulang limbah. Selain itu, Grand Tourist juga mendorong wisatawan untuk menghormati dan menjaga lingkungan sekitar mereka, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak merusak flora dan juga fauna yang ada di sekitar lingkungan tersebut atau wisata yang mereka tempati. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, Grand Tourist dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Jadi tetap terjaga sampai nanti ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, next. Tantangan dalam mengembangkan Grand Tourism. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan atau jangka panjang. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan juga pemahaman tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan di kalangan masyarakat dan juga pelaku industri pariwisata. Salah satunya sebelum kita masuk ke pemeran pemerintahan itu ada
itu seperti yang kita tahu bahwa ada juga tantangan dalam mengubah perilaku dan juga praktik pariwisata yang sudah mapan. Misalnya banyak hotel atau resort yang masih menggunakan energi fosil yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Sehingga kalau misalnya ada resort yang terbangun di pinggir laut atau nggak ada di tengah hutan, itu terkadang juga bisa dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar. Bahkan kalau misalnya ada di laut bisa merusak terumbu karang yang ada di sekitar, karena tidak dapat mengelola limbah yang mereka pakai itu dengan baik, seperti itu. Lalu next, peran pemerintah dalam mendukung pengembangan green tourism. Itu salah satunya adalah pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan juga regulasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan, seperti pengenaan pajak lingkungan untuk hotel dan resort yang tidak ramah lingkungan. Selain itu juga, pemerintah dapat memberikan intensif dan juga dukungan finansial untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan dan juga tidak merusak alam yang mereka tempati, seperti itu. Oke. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung green tourist? Di sini dinyatakan adalah ada beberapa hal yang dapat mendukung green tourist. Salah satunya seperti kita dapat memilih untuk menginap di hotel dan resort ramah lingkungan yang memiliki sertifikat hijau atau sertifikat eco green. Lalu yang kedua itu adalah kita dapat menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya adalah kendaraan yang menggunakan panel surya atau enggak menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan yang sekiranya tidak, mengakibatkan banyak polusi terutama asap, seperti itu. Sekian hasil dari pemahaman dan juga, penelitian saya mengenai akun host. Saya harap penjelasan saya ini dapat diterima dan juga, beberapa pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya alami juga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih dan selamat malam.